Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Dan puji syukur Tuhan telah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema tetap kita akan belajar dipanggil untuk bersekutu. Ya, kalau minggu lalu kita telah belajar dari gereja mula-mula, bagaimana jemaat mula-mula melakukan perhimpunan bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Tapi malam hari ini saya akan ambil arti yang lain, yang sama sebenarnya dengan firman Tuhan minggu kemarin. Arti bersekutu di sini adalah bertemu dengan saudara seiman. Seiman dalam arti kata percaya Tuhan Yesus, ya. Bertemu dengan saudara seiman didasari kesehatian yang pertama, kerelaan yang kedua, dan kegembiraan atau sukacita. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin pada saat Bapak Ibu beribadah atau pergi ke gereja, Bapak Ibu pasti mempunyai tujuan yang sama, sehati, ya, kesehatian, ya, kesehatian, sehati di dalam menyembah, sehati di dalam mendengar firman Tuhan, sehati di dalam berdoa, di dalam suatu perhimpunan atau persekutuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara pasti mempunyai kerelaan, rela, ya, tidak dengan paksaan datang beribadah atau bersekutu. Mungkin Bapak Ibu kalau ibadah pagi bangun jam 4 pagi sudah siap-siap. Ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Jombang, ada dari Mojowarno, ada yang mungkin dari Surabaya, ada dari daerah yang lain, ya. Mempersiapkan diri untuk masuk di dalam persekutuan. Rela, nggak ada paksaan, nggak dipaksa. Dan Bapak Ibu juga rela meluangkan waktu, meluangkan mungkin tenaga, meluangkan keuangan. Untuk apa? Untuk datang bersama-sama bersekutu di tempat ini. Dan selanjutnya adalah pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya datang ke tempat ini untuk beribadah, pasti didasari dengan yang namanya kegembiraan atau sukacita. Nggak ada ya Bapak Ibu yang datang di tempat ini terus nggak ada sukacita. Kalau nggak ada sukacita pasti nggak akan datang ke gereja tempat ini. Ya. Jadi persekutuan, bersekutu itu artinya bertemu dengan saudara seiman kepada Tuhan Yesus tentunya, didasari dengan kesehatian, kerelaan, dan kegembiraan. Untuk apa sih? Kita harus sehati, kita sudah rela, kita sudah gembira untuk datang bersekutu di tempat ini. Pertama adalah pasti untuk mendengar firman Tuhan. Kedua, pasti kita berdoa. Ketiga, pasti kita menyembah Tuhan. Di dalam satu perhimpunan pasti ada penyampaian firman, doa, penyembahan. Nah, itu tujuan kita datang ke tempat ini. Datang bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Bapak Ibu, kalau masing-masing Bapak Ibu sudah sehati, sudah rela, sudah senang hati, sukacita datang beribadah, ciri-ciri dari jemaat seperti ini, pasti jemaat ini suka mendengar firman Tuhan. Ya. Suka mendengarkan firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu ya, pada saat kita bersekutu, beribadah, firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu pasti mendengar. Ya. Apa yang disampaikan ya? Apa artinya ini ya? Kalau ada sesuatu yang baru, luar biasa, ini ada sesuatu yang baru. Pasti Bapak Ibu pada waktu firman disampaikan gak ada yang keluar. Gak ada yang jawil-jawilan. Nah itu ya, kalau anak sekolah minggu jawil-jawilan ya. Pasti Bapak Ibu dengan seksama, walaupun ngantuk-ngantuk didik, tapi tetap berusaha untuk melek,
untuk bangun, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Ciri yang satu ini bagi jemaat yaitu senang atau suka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan di situ, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa sih kita harus mendengar, suka firman Tuhan? Supaya kita nggak salah langkah, supaya kita tahu jalan yang benar. Dikatakan firman-Mu itu pelita, terang, supaya pada saat kita mengambil keputusan tidak salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih hidup di dunia, ya, dan kita masih harus mengeksekusi permasalahan atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita nggak suka firman Tuhan, nggak pernah mendengar firman Tuhan, kita abai firman Tuhan, keputusan yang kita ambil pasti akan salah. Contoh, mungkin saat ini kita ada ekonomi kita lagi turun, contoh ya. Kalau kita nggak mengerti firman, kita nggak suka firman, kita nggak sering dengan firman, kita akan cari jalan pintas, bohongi orang aja, nipu orang aja. Tetapi begitu kita tahu firman, kita mulai, nggak salah itu, jalan itu salah. Tapi saya harus bekerja, harus berdoa, harus berusaha, supaya saya lepas dari masalah ini. Karena apa? Firman itu menjadi terang, petunjuk, ya, supaya kita nggak salah langkah. Nah, itu jadi ciri jemaat yang datang di tempat ini, yang bersekutu, itu adalah suka firman. Karena firman itu memberikan terang bagi jalan kita, ya, terang bagi kaki kita untuk melangkah. Dan kedua dikatakan apa? Firman Allah itu sering kita dengar, sering kita baca, sering kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu, kalau kita nggak suka firman Tuhan, kalau kita nggak suka mendengarkan firman Tuhan, kalau kita nggak suka membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu karakter Tuhan Yesus Kristus? Ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, Yakobus 2 ayat 14 dikatakan seperti ini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Terjemahan lain katakan, dia itu percaya kepada Tuhan Yesus, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Tapi perbuatan daripada Tuhan Yesus, kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu enggak pernah nampak. Ya, kalau minggu kemarin dikatakan enggak pernah diaplikasikan. Buat apa? Ya, jadi firman Tuhan itu menjadikan kita ini selambat laun itu serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita saat ini enggak sabaran, firman Tuhan katakan belajar sabar. Kalau sering khawatir, kita ini sering khawatir, Tuhan Yesus katakan jangan pernah khawatir. Supaya apa? Kita tahu karakter Tuhan Yesus, jadi kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua ini firman Tuhan itu, kenapa kita harus suka firman Tuhan? Karena semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus pernah berkeliling di Galilea dan sekitarnya. Dia berkeliling untuk apa? Untuk mengabarkan keselamatan, untuk mengabarkan kabar baik. Ya, bagaimana kalau kita nggak suka firman Tuhan? Kita bisa mengabarkan kepada orang lain. Contoh, ada seseorang yang datang kepada kita.
Dia ngomong, wah masalahku banyak ini ya. Karena masalah COVID ini semuanya itu jadi turun gini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, walaupun kita juga berdampak, kita bisa ngomong sama. Kita juga sama mengalami masalah yang sama. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong saya. Kalau saya berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan sebagainya. Jadi kita bisa membantu orang lain, mengkuatkan orang lain dengan firman Tuhan. Kalau ada orang lain ngomong ngeluh sama kita, curhat sama kita, saya punya masalah ini loh gini, wah kok masalah gitu, wah aku masalahku malah akeh. Ya, bagaimana kita bisa memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Ya, jadi persekutuan yang di dalamnya ini ada anak-anak Tuhan, yang Bapak Ibu datang setiap minggu ataupun doa-doa yang lain, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang yang suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi sudah katakan 3 tadi ya. Nah, terus di dalam ibadah persekutuan pasti ada yang namanya doa. Ya. Bapak Ibu datang ke persekutuan, beribadah itu pasti suka berdoa. Firman Tuhan juga dikatakan berdoalah, ya, minta apa saja. Berdoa adalah komunikasi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, berdoa itu bukan hanya di gereja. Kita bisa susun kata yang baik. Kemarin juga minggu yang lalu juga disebutkan kita nggak perlu nyusun kata-kata yang baik dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita ini kita utarakan dengan tulus, Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Ya, doa tidak dibatasi dengan waktu. Kita mau berdoa kapanpun bisa. Tetapi ada beberapa jemaat yang di sini pasti jam 9 aja kita sepakat doa, silahkan, itu lebih baik. Atau pagi jam 4 atau jam 5 pagi itu lebih baik. Tetapi tidak ada batasan, tidak ada peraturan kita harus berdoa kapan. Kita harus berdoa harus memakai peralatan apa, tidak ada. Kita harus berdoa dengan syarat-syarat apa, enggak ada. Yang penting hati kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi siapa yang berhimpun di tempat ini dengan rajinnya, saya yakin mereka adalah suka berdoa. Kalau saya berangkat kerja, biasanya jam 5 kurang seperempat saya kerja, saya berangkat dari rumah ke Surabaya, saya lewat gereja ini, puji Tuhan, di sini ada pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Ya, begitu gereja ini masih terang, saya katakan terima kasih Tuhan. Memang kerinduan hati juga, saya juga seperti itu, saya ingin gabung. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah mempunyai jam-jam khusus doa, luar biasa. Jadi ciri daripada jemaat yang rajin beribadah, bersekutu, suka berdoa. Bapak Ibu, ini yang menjadi poin terpenting buat kehidupan kita. Ya, mari bersama-sama dengan saya kita belajar untuk suka berdoa. Berdoa bisa juga loh ya, kalau kita setir mobil atau apa, kita sambil nyanyi, sambil berdoa bisa. Ya, kita naik motor tapi ya jangan ngelamun ya, tetap kita nyanyi juga bisa. Ya, kita berdoa kepada Tuhan juga bisa. Pada ada masalah yang mendesak, kita berdoa sama Tuhan bisa. Ya, bisa, luar biasa. Dan yang ketiga, jemaat yang berhimpun di tempat ini, yang bersekutu, yang rajin beribadah, ya minggu-minggu datang nggak pernah absen, itu pasti suka menyembah. Ya, menyembah ini artinya adalah mengagungkan Tuhan. Ya, menyembah adalah mengagungkan Tuhan. Menyembah adalah istilahnya itu memuliakan Dia di atas segala-galanya. Ya, menyembah bukan untuk diri kita sendiri. Pada waktu kita menyanyi pujian di tempat ini, mungkin pemimpin pujian ataupun jemaat, kalau kita menyembah itu hati-hati, itu bukan untuk kita, supaya kita jadi wah, ya kita ini bisa menyembah, enggak. Menyembah itu untuk Tuhan.
Demikian juga untuk menyembah itu bukan untuk orang lain, tidak. Mungkin pemimpin pujian merasa, oh kalau aku memimpin penyembahan semua orang-orang itu terpengaruh. Tidak. Jadi penyembahan itu khusus pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita menyanyi, kita menyembah, ya, itu adalah semuanya semata-mata untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kalau menyembah mungkin, aku gak bisa menyembah kayak seperti itu, gak bisa. Puji-pujian, Bapak Ibu, ini sedikit ya. Jadi setiap puji-pujian yang kita naikkan, itu coba perhatikan kata-katanya. Itu ada kata-kata doa dan ada kata-kata penyembahan. Kalau Bapak Ibu sudah diajak menyanyi dan ada kata-katanya untuk menyembah, itu sudah penyembahan kepada Tuhan. Ya, sudah penyembahan kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita menyembah itu dengan hening, dengan suara bagaimana, enggak. Tapi pada waktu kita nyanyi dan kata-kata itu adalah kata-kata mengagungkan Tuhan, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang Nah, itu sudah penyembahan. Ya, kita sudah menyembah kepada Tuhan. Dan itu kita bisa lakukan di mana saja, bukan hanya di gereja, di rumah, di kantor mungkin, di sekolah mungkin, dimanapun kita berada. Kita bisa menyembah dengan puji-pujian. Kalau kita bisa menyembah dengan bahasa roh itu gak apa-apa, lebih baik. Ya, sembah Dia, sembah agungkan Dia. Jadi 3 hal yang saya yakin percaya Bapak Ibu punya ciri menjadi jemaat di GBS Mojo Agung. Suka firman, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Ya, mari kita akan belajar supaya setiap kita berhimpun di tempat ini, kita sudah masing-masing pribadi sudah siap. Saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan, saya mau saya mau mencari, mendengar sesuatu yang baru dengan firman Tuhan. Saya mau berdoa, saya mau menyembah Tuhan. Di nama Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih buat saya, untuk semakin saya mengasihi Tuhan, untuk saya semakin suka firman Tuhan, suka berdoa dan suka menyembah. Di nama Tuhan kita akan berdoa malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami malam hari ini, atas kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, boleh menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengerjakan sesuatu buat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, seperti firman malam hari katakan, biarlah kami terus suka akan firman Tuhan, suka akan perkataan firman Tuhan. Bukan hanya suka, tapi kami melakukan firman Tuhan. Juga kami suka berdoa, suka menyembah Engkau Tuhan. Biarlah dalam setiap kehidupan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati sedang jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami sekalian, berkati hamba-hamba-Mu. Apa yang kami kerjakan Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang besar yang mungkin tidak terpikirkan bagi kami, tetapi Engkau mempunyai hal yang luar biasa buat bangsa dan negara kami ini. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat marifat supaya boleh melepaskan, membawa bangsa Indonesia ini semakin baik, semakin makmur, semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, berkati pertumbuhan sidang jemaatnya, dan biarlah lewat mereka nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus semua kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.